saudara sebangsa dan setanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isamullah, subhanallah, habibana Isamullah, bukan Isamuddin. Oke Beb, nanti saya hubungi ya. Ya, siap. Beb Irfan Leon. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bermuajahah. Tuh Beb Isamullah, gimana kabar Beb? Beb Mbah Jaya, Beb Irfan Leon, Beb Fahmi Mubarak, Beb Muslim. Waduh, umroh ini. Ini umroh berapa tahun ini? Ceritanya Beb. Aduh, la ilaha illallah. Ya baik. Aura dukunnya kuat. Oh ya, dukun Fagihil Muqaddam namanya itu. Luar biasa ya. Satu hari yang lalu Beb Pak Ne Kuncung ya, Beb Acang bin Maun, Salam nyimak dari Tegal. Oh ini tetangganya Beb Acang, tetangganya Beb Acang itu. Dimana ada seorang kiai namanya Kiai Tohawi kalau nggak salah ya, Kiai Tohawi yang sebenarnya itu mengisi acara ceramah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhibbin harusnya punya rasa malu, apalagi kiai harusnya meluruskan ajaran-ajaran yang sudah dirusak oleh Kabi. Betul. Dimana di Tegal itu seorang kiai Kibin. Nah, dimana dia itu sangat luar biasa semangat ya dalam ceramahnya, sehingga dalam ceramahnya itu tidak hanya dengan nada yang keras, dengan aura yang keras, dengan intonasi yang tinggi, sehingga apa? Sehingga ketika ceramah itu Maulid Nabi ini loh, itu mengiblis-ibliskan orang Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang Indonesia, bangsa Indonesia itu diiblis-ibliskan. Nah, tentu yang namanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, pastinya ya arahnya ke situ kan. Sehingga kita ya tidak terlalu merasa aneh begitulah dengan fenomena ketika kibin-kibin itu dengan bangsanya sendiri. Nah, itu kasar. Kiai Kibin dapat bonus, subhanallah. Luar biasa ya. Sehingga tentu kalau kita kembali kepada adat ketimuran, ya, bangsa Indonesia itu punya akhlak, bangsa Indonesia itu punya adab, bangsa Indonesia itu punya tata krama. Apalagi seseorang yang memiliki gelar kiai. Kalau saya bukan kiai, bukan apa ya kan, saya hanya sekedar santri. Sehingga kalau seseorang itu sudah mendapatkan sematan dari masyarakat dengan panggilan kiai, tentu yang namanya kiai dia memiliki tanggung jawab yang lebih. Sehingga apa? Sehingga ya meskipun ceramah dengan intonasi keras ya nggak masalah ya, Bang Maman. Terima kasih Bang. Nggak masalah, intonasi keras itu nggak masalah. Tetapi kata-kata kasar kan beda. Jadi beda antara intonasi keras, intonasi tinggi dengan kata-kata kasar. Nah, kalau kata-kata kasar misalkan menyebutkan atau memanggil manusia itu dengan panggilan hewan, hai anjing, hai babi, yang nama-nama di kebun binatang itu ya. Lah masa iya seorang kiai akan
Setiap ada ceramah pantau. Siap kaji saya diar ya. Lah masa iya ceramah apalagi di maulid begitu kan? Oke, nggak masalah, pakai intonasi keras ya nggak masalah, karena saya juga terkadang kalau ngaji begitu ya intonasi keras ya wajar. Mungkin lagi emosi begitu. Salam siap Busan Zeta. Jigong kabib lebih enak daripada nasi padang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masallah. Waalaikumsalam. Terima kasih Bib Gavin. Masallah yang baru ngelencer sana. Ngelencer dari mana Bib? Masallah. Apalagi kiai begitu ya. Apalagi kiai Bib Udrek. Bib Udrek. Bib Alkemi. Salah. Yang namanya kiai kan jadi panutan masyarakat. Kalau kiainya itu suka misuh-misuh, suka bicara kotor. Nah, jadi misalkan saya ngasih contoh ya untuk di Banten sendiri. Beb Haryono siap sampit. Nah, mantap. Molor meureun Beb Gavin ya. Ini dulu fenomenanya ketika Abuya Muhtadi adalah salah satu ulama yang ulama yang karismatik untuk daerah Banten. Ulama yang karismatik untuk wilayah Banten. Nah, dulu itu setidak cocoknya para kalangan santri, para kalangan ustadz-ustadz, para kalangan kiai-kiai, nah itu tidak berani untuk mencaci maki, menganjing babikan beliau gitu, atau mendajal-dajakan beliau, apalagi mengiblis-ibliskan beliau Abuya Muhtadi. Nah, lalu kemudian setelah kelahiran dari sebuah organisasi yang dia itu mengatasnamakan Islam sebagai pembela Islam. Emang Islam perlu dibela? Islam itu akan berdiri dengan sendirinya. Islam itu nilai. Islam itu bukan cangkang. Islam itu bukan baju. Waalaikumsalam. Joko Nur, amin. Terima kasih. Terima kasih. Islam itu nilai. BBG Salak ya. Ahlan, subhanallah cenaga. Islam itu nilai. Lah masa iya ketika saya itu pakai sorban kemudian saya dikatakan lebih islami daripada seseorang yang pakai celana? Nggak harus. Barangkali orang yang pakai celana, ya orang yang nyangkul di sawah, itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi daripada orang yang memakai sorban, orang yang memakai sarung, orang yang memakai jubah, orang yang memakai udeng. Karena Islam itu memang bukan cangkang, Islam itu bukan kulit, Islam itu nilai. Nah, sehingga belum tentu ketika seseorang itu menggunakan baju warna putih, menggunakan udeng, menggunakan surban, menggunakan tongkat. Nih siapa? Ratem bukan ini? Ratem ya. Terus siwak, ya kan? Seolah-olah dia Islami. Tasbih, subhanallah. Ya punya tasbih juga. Allah gitu. Apakah saya ini ya Ratem itu dikatakan lebih Islami daripada mereka-mereka yang bajunya itu baju biasa, mungkin pakai kaos oblong dan seterusnya ya. Sehingga nyambung ke kisah tadi bahwa ketika organisasi yang berserba putih itulah, pasukan keputihan itu lahir, nah berani itu mulai dalam ceramahnya itu kasar, menggunakan narasi-narasi keras, kemudian menyebutkan anjing babi, untuk menyebut orang lain dengan sebutan goblok, bodoh, tolol itu biasa. Bahkan sekelas Abuya Muhtadi disebut sebagai dajjal. Nah, ini ajaran apa sebenarnya? Katanya Islam.
Kemudian ketika kalau dakwah itu jangan seperti itu. Kalau dakwah itu jangan seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah itu yang lembut, Raufur Rahim. Oh enggak, dimana para sahabat itu berwarna-warni. Ada yang keras, bukan keras tapi tegas. Ada yang lembut seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga yang seperti itu, yang biasa menganjing babikan, apalagi ulama-ulama yang dianjing babikan, apalagi masyarakat pribumi yang dianjing babikan itu, ngerti meren ajaran sahabat etama. Ya, subhanallah. Sehat, Ratem. Sehingga apa? Ya sehingga itu virus ternyata. Jadi dulu dari kalangan para santri, khususnya daerah Kidul nih, yang mungkin masih ada kibin-kibin itu ya, kepada Abu Yamuh tadi itu, ya mungkin kalau nggak cocok nggak masalah ya. Tetapi sampai mendajal-dajalkan, menganjing babikan, bahkan sampai fotonya Abu Yamuh tadi itu sampai diedit, kemudian di jidatnya itu ditulisi kafaro. Nah itu ajaran siapa sebenarnya itu? Ajaran siapa? Ya ajaran grup sebelah lah, pasukan keputihan. Ngakunya paling islami. Beb Ihzan siap, Banjarmasin. Masyaallah, suka manas-manasin orang. Giliran digaskan tertarima, etala. Nah, siap Beb, gitu aja. Pantura Indramayu hadir. Magam Kiai Pasuruan yang ditindih magam Mbak Lawi. Nah, itu nanti coba kita konfirmasikan dengan teman-teman di Pasuruan ya. Jadi ya itu namanya cangkang. Nilainya itu nggak masuk ke dalam diri. Kan mudah bagi seseorang untuk mengucapkan, ya Islam, hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, zuriat Rasulullah. Giliran dites DNA, mana DNA-mu? Masyaallah. Subhanallah. Jadi kibin-kibin ya. Jadi kalau dulu Belanda itu punya anak buah ketika menjajah Indonesia ya. Ada jongos-jongosnya begitu. Jadi ketika dia itu berada di hadapan masyarakat bangsa Indonesia nih, bangsa Nusantara, saat itu belum jadi orang Indonesia itu. Dia merasa bangga, dia merasa bangga, kemudian apa? Merendahkan sesamanya, sesama bangsanya. Nah, itu kalau jongos londo. Nah, sekarang ada sekarang itu penerus perjuangan dari londo begitu. Nah, itu pun juga ada jongos-jongosnya. Subhanallah. Dan juga dari kibin-kibin itu dia pun juga sangat mudah untuk untuk merendahkan sesama anak bangsanya. Nah itu kan sebenarnya kalau ditelusuri secara sejarah, nah itu berulang, karena sejarah itu ya berulang. Apa yang terjadi di masa lalu ya bisa terjadi di sekarang juga begitu. Sehingga ketika ada seorang kiai kibin, ketika gurunya itu mengajarkan caci maki, anjing babi, iblis-iblis segala macam kepada masyarakat, ya maka kibin itu ya akan nurut kepada majikannya. Namanya juga sudah kenal atau sudah terkena doktrin, atau bahasanya Kiai Ihya itu dibahasakan dengan apa itu? Dibahasakan dengan apa? Gendam. Ajaran mantan, subhanallah. Ajaran kitab imajinasi liar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Barosi ya. Izan Bapak Dimas, Kiai Jongos Rasa Kabib. Nah, sehingga setelah dia itu diturunkan dari ini nyambung tadi ya dengan kisah awal itu. Ketika diturunkan dari podium atau dari panggung, nah ceritanya curhat. Dan nanti kita akan simak gitu, kita akan saksikan, kita akan simak bersama-sama ya, bagaimana isi dari subhanallah.
sekalian isi dari bagaimana motivasi dari Al-Habib, sahabat saya itu, Hanif Alatas, kepada Ustadz Tohawi, Kiai Tohawi itu ya. Terima kasih Bang Wiri Giningsih, Mbak ya. Terima kasih. Oke, kita simak dulu bagaimana latar belakang atau kronologis dari detik-detik Jongos Ba'lawi Yaman diturunkan ya. Ini saya ambil dari Benteng Nusantara. Ya, bismillah. Terima Pak Yai. Oke. Saya nggak terima Pak Yai. Saya nggak terima. Saya orang Islam bukan iblis. Sampai Kiai kok katakan iblis. Sampean itu Kiai kok nyebut iblis? Sampean itu Kiai Tohawi kok nyebut ke orang itu dengan sebutan iblis? Itu gimana itu, Beb? Anak bangsa Hanif Al-Hindi cenah. Subhanallah. Itu gimana itu? Ya, luar biasa. Jadi kalau kemudian ketika dibandingkan dengan Gus Abbas, iya, kadang intonasi Gus Abbas itu keras. Lah masa iya beliau itu mengiblis-ibliskan orang begitu? Membabi-babikan orang? Ya enggak kan? Zulkarnain coba ngaji kitab biar faedah. Oh sudah. Jadi di rolling. Kadang kitab, kadang begini begitu. Ya, Ratem, gimana Ratem? Subhanallah, kok cepet tua? Ya sudah umur. Jadi kita doakanlah itu untuk kibin-kibin. Ya, jangan sadar dulu, jangan. Biarkan ini dulu. Biarkan menelusuri, melogikakan dengan logika yang waras, logika yang sehat. Nah, baru nanti sadar gitu kan. Kalau langsung sadar kan nggak seru begitu, Be. Proni Fatahilah ya. Luar biasa. Jadi Kiai seperti itu. Kiai kok mengajarkan kepada masyarakat mengiblis-ibliskan orang lain. Kan Kiai cenage. Oh, Kiai. Karena ini ajaran Habib, misalkan karena Habibnya seperti itu. Oh bagus. Bagus. Masih muda beliau itu si Tohawi. Oh begitu, Beb. Gitu aja repot ya. Dikatain iblis sama Kiai pribumi atau Jadi itu ibarat seperti apa? Seperti jongosnya Londo yang dia itu ketika berhadapan dengan masyarakat pribumi, nah dia itu berani untuk memukul, menendang, terus menganiaya begitu ya. Kalau di fenomena yang terjadi di masa-masa Belanda begitu. Luar biasa memang. Ya. Host ini modal cungur doang, cucurut si Udin. Oh ya. Cuman saya ini bukan cucurut si Askenazi. Yang jelas. Bukan cucurut si Askenazi, bukan cucurut si Kaukasus. Yuya. Ya. Nah, yang jelas itulah. Terus Jongos Londo Ireng, betul. Betul. Luar biasa memang ya. Turun. Nah, jadi masyarakat sendiri itu yang meminta turun. Kiai Jongos ini, Kiai Kibin ini ya. Ya. Terus. Detik-detik Jongos Ba'lawi diturunkan dari panggung akibat ceramah provokatif sebut PWILS adalah iblis. Ini Tegal, bumi Mataram bos, keturunan kesatria Mataram tidak akan tinggal diam. Bumi tercintanya diobok-obok Ba'lawi Yaman dan para jongosnya. Tegal Geger Geden. Ada salah satu Kiai Mukibin Akut, namanya Kiai Tohawi di Tegal. Jadi kita penelusuran Kiai Tohawi ini mantunya Kiai Amir Tegal Gubuk. Kiai Tohawi ini dalam isi ceramahnya itu di pertengahan jalan dikurung oleh masyarakat karena masyarakat tidak terima. Kenapa kok demikian? Karena Kiai Tohawi mencaci maki
mengatakan PWILS itu pemecah. Jangan Mbak Ningsih ya, iblis kabir jangan, jangan. Biarkan saja mereka sudah dengan apa yang mereka suka begitu ya. Terus. Dan bahkan iblis, sehingga menyulupkan kemarahan masyarakat karena masyarakat seluruhnya yang di Tegal itu banyak yang sudah sadar. Jadi hati-hati nih bagi para mukibin, khususnya Ustadz atau Kiai atau Gus yang aktif di Tegal. Jangan macam-macam di Tegal, karena di Tegal masyarakatnya sudah banyak yang sadar dan mendukung PWILS. Pergerakannya didukung semua. Alhamdulillah. Jadi ada pertanyaan, Ugori itu apa namanya, tobat cenah ya? Jadi definisi tobat itu apa itu? La ilaha illallah. Jadi saya tahulah setidaknya dari awal itu ya, bagaimana perjalanannya siapa Habib Ghori. Dari awal lah tahu saya. Penting gitulah. Siap Kang Danan. Siap. Terima kasih. Bari jeung ngopi. Siap Beb. Bukan Beb, Bang. Karena beda. PWILS iblis karena bubarkan pengajian. Iblis kan nggak senang dengan pengajian, berarti PWILS iblis. Oh begitu. Kalau di sini ngeri tuh di Labuan tahun kemarin ya, ketika Maulid itu Gus Abbas itu diundang untuk acara hall dari Syekh Daud Labuan itu. Nah itu ada itu dari FPKI. Gimana katanya? Kalau Abbas datang, maka saya akan penggal kepalanya, begitu. Dari Kibin itu, dari Kibin. Nah, dari grup keputihan, Nah, sekarang yang lebih iblis daripada iblis itu siapa itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan teman-teman bisa simpulkan sendirilah. Dan itu tidak hanya di satu tempat. Di mana? Di Rangkas seperti itu, di Rangkas. Di Cilegon seperti itu. Kemudian di mana tuh, Serang Timur, apa namanya, dekatnya Kibin itu, dekatnya kecamatan Kibin, apa namanya, lupalah, pokok itu pun sama. Jadi berkali-kali. Nah, jadi bukan membubarkan pengajian lagi, tetapi sampai waduh, ngeri nih Rek. Masalah la ilaha illallah. Dan dulu misalkan ketika Gus Nuril ya, ketika menyampaikan ceramahnya itu Raja Horeg, ketika sedang ceramah, itu diturunkan oleh Habib. Kenapa? Karena isinya itu menyinggung Habib. Menyinggung Habib. Habibnya nggak terima, akhirnya diturunkanlah itu. Nah, jadi dari sini tahulah ya, nggak ada reaksi kalau nggak ada aksi begitu. Subhanallah. Ibsawal, banyak bukti. Alhamdulillah para Kibin mulai protol. Oh, alhamdulillah berarti ya. Kecuali kalau dari kalangan ngustad-ngustadnya itu rada susah. Ngustad-ngustadnya itu rada susah, atau giai-giainya itu rada susah ya. Bang Danar, Bang Danan. Siap. Boleh Bang. Boleh. Itu versinya versi bahasa Indonesia sih. Nah, insya Allah lah, doain aja mudah-mudahan segera selesai ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi yang racun untuk negara itu siapa? Nah, kalau memang PWILS itu adalah seperti yang sampaikan oleh para kibin-kibin atau golongan-golongan yang tidak menyukai PWILS, udah bubar meren ya Bang Danan ya, udah bubar meren. Insya Allah Bang Danan. Kabikeun Gus, nanti dibantu insya Allah. Insya Allah. Iya nanti abis ini. Nanti DM aja ya. DM saya aja ya Bang ya. Nah, iya. Anda bisa bubarkan FPI nggak? Udah bubar kemarin. Terus sekarang itu apakah mendapatkan izin? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya organisasi ilegal itu. Musuh negara. Musuh negara, ilegal gimana sih?
Ya, alhamdulillah, terima kasih, suarakan. Siap, Cak Masrur. Nah, lanjut. Kita masalah PWI tolong. Dari tadi kami diam. Kenapa dikatakan iblis Pak Yai? Saya nggak terima Pak Yai. Saya orang Islam bukan iblis. Kenapa Kiai mengatakan iblis? Kayak apaan itu? Nanti malah ada penyematan Kiai iblis, kan nggak enak juga begitu kan? Aura dukunnya kental banget. Oh, saya nggak paham aura-aura. Yang biasa paham aura itu adalah dukun itu sendiri ya. Subhanallah, Anda memang dukun luar biasa itu. Waduh, diturunkan ya. Subhanallah. Waduh, panas. Itu sahabat Kiai kalau ngomong iblis. Bukan sahabat Kiai. Seorang kiai mulutnya kok kotor seperti ini, apakah pantas disebut kiai? Oh, enggak. Jangan cuma sekedar juga udeng-udengan. Oh iya. Ya, kalau mulutnya kotor, hatinya kotor. Jadi para kiai berhati-hati kalau karena zahir mir'atul batin. Apa yang muncul dari perilakunya, dari ucapannya, nah itu mencerminkan isinya. Kalau biasanya itu dia itu suka nyaci maki, ya, suka menganjing babikan, mengiblis-ibliskan orang lain, ya isinya memang seperti itu. Jadi jangan diartikan al-zahir mir'atul batin, face, muka misalkan ya, mukanya itu cerah, ya kan bisa glowing, pakai apa itu? Pakai apa namanya yang pengglowing muka itu? Skincare bisa glowing. Bukan itu. Tetapi apa? Tetapi ini nih yang dirawat. Orang mau ngomong takbir Allahu Akbar, sementara yang diperbesar itu adalah hawa nafsunya, adalah leluhurnya, adalah nasabnya, adalah datuknya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mending datuknya ada. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi kana inna dabbatal faqihil muqaddam ta'rifu turuqas sama kama ta'rifu turuqal ard. Kan ada kayak gitu di kitabnya itu. Saya belum sempat nyari tadi tuh. Sesungguhnya kambingnya faqihil muqaddam itu hafal jalanan-jalanan langit sebagaimana dia itu hafal jalanan-jalanan bumi. Adakah kitabnya? Oh, ada. Nah, ini kitabnya nih. Jadi kambing faqihil muqaddam itu atau faqihil muqaddam itu memiliki kambing deh, Bahjaya. Apa katanya? Inna dabatal faqihil muqaddam ta'rifu turuqas sama kama ta'rifu turuqal ard. Lah masa iya kambing itu bisa mengetahui jalanan-jalanan langit? Kambing apaan itu kalau bukan kambing super? Nah, ini dari kitab ini ya. Al-Jawahir Syafaf. Aduh, masalah kambing faqihil muqaddam itu memang luar biasa ini. Oke. Mas Gus cenah. Emang ada Nabi Hadun. Nah, saya dari kecil belajar sejarah. Baru kali ini ada Nabi Hadun. Waduh. Itu padahal ya di sini ini Nabi Hadun. Kita ini apa namanya, es campur. Nah, jadi apa yang di bahas itu mungkin nggak fokus pada satu pembahasan ya. Memang betul itu bang, memang betul. Nabi Hadun itu tidak pernah ada. Jadi isinya apa? Nabi, sampai nabi, nama nabi sekalipun itu cocokologi coba. Nah ini kita bacakan komentar dari Habib itu sendiri. Komentar dari Habib sendiri ketika membahas tentang Nabi Hadun. Nabi Hadun ada ini dari kitab Idamul Gud karya dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah bin Alwi bin Muhsin As-Saqaf. Sampai hafal saya namanya, subhanallah ya. Mana Nabi Hadun itu? Bentar ya. Sabar ya. Aduh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Syibam Mu'in, Hainan, Nasrah, Hajren, masih di awal-awal itu. Nah, 361.
36. Ini komentar dari siapa namanya, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. 361 ya. Mumpung ada kitabnya nih. Nah, ini saya tandain tadi itu. 3 hari lagi mati nih orang. Ya kalau memang takdir Allah mati ya mati, begitu kan. Kalau takdir Allah hidup ya hidup, begitu. Gambing, ini bukan kambing, Beb. Bukan gambing ya. Idamul gods, bukan. Idamul good, begitu. Idamul good. Apa katanya? Hadun qaryatun kabirah laha jami'un kabir fi syarqiyhi qabrun tawil. Itu adalah sebuah desa yang besar yang memiliki masjid jami' yang besar, di mana di bagian timurnya itu ada gabrun tawil, suatu kuburan yang panjang. Yugalu, yang dikatakan innahu gabru Hadun bin Hud alaihi salam. Nah, terus bagaimana? Bagaimana? Komentar dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. La dzikra lahu fis siyari wat tarikh. Nabi Hadun itu tidak pernah ada penyebutan dalam buku-buku sirah, dalam buku-buku tarikh, dalam buku-buku sejarah, tidak pernah ada penyebutannya. Ada seorang nabi yang namanya Nabi Hadun. Nah, terus sumbernya dari mana? Walakin naqala sahibul ibris anis Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh anna Nabiyallah Huwaidan mursalun li ahli al-ahqaf. Fadzakara al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas annahu ya'ni Hadun bin Hud. Nah, ini cocokologi nih. Nah, kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, salah satu ulama dari Maroko ya, dia menyebutkan di ahli al-ahqaf atau di Wadi Ahqaf atau di padang pasir Al-Ahqaf. Nah, itu ada seorang nabi yang namanya Huwaid. Nah, lalu oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu dianggap bahwa oh, yang dimaksud itu adalah Nabi Hadun. Dalilnya apa? Oh, nggak ada. Dalilnya mana? Oh, nggak ada. Dalilnya apa? Ya cocokologi. Kok tiba-tiba ada nama seorang nabi yang dalam sejarahnya itu tidak pernah ada penyebutannya. Dalam kitab siar nggak ada, dalam kitab sirah nggak ada, dalam kitab tarikh itu pun nggak ada. Makasih Mbak Ningsih. Tapi kok tiba-tiba ada nama Nabi Hadun itu melalui mimpi ya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, luar biasa memang ya. Nggak ada. Yang saya tahu Habib Hadun, Gus, yang nya jadi emas. Iya, ada itu mah. Kalau Habib Hadun ada. Itu di sini nih, di Tazkirun Nas. Nanti di lain waktu kita bahas, kita ulas ya. Jumlah nabi ada berapa? Jumlahnya banyak. Karena sebagiannya itu diceritakan oleh Allah Ta'ala, sebagian enggak. Menghayal kali, kata Habib Bambang Nuryanto ya. Lanjut. Membenci. Oh, pernah. Iya, betul, Ratem, betul. Sama antum, mana ziarahnya? Subhanallah. Ya kan namanya nggak tahu, Beb. Hanzolah, atau nggak ada Hanzolah. Itu perlu penelusuran sejarah lah. Meskipun untuk nanti di waktu yang lain ya, kita akan ulas Nabi Hanzol, Nabi Hanzolah itu bagaimana? Apakah ada penyebutannya dalam sejarah? Begitu. Iya. Lanjut ya. Gandola, Hanzol sama Hanzolah. Begitu. Salam. Lanjut. Karena tidak patut seorang kiai mempunyai rasa kebencian, mengatakan PWLS iblis, pemecah belah, padahal junjungannya jenengan dari kabeh-kabeh itulah yang caci maki, yang memecah belah. Masyarakat yang ada di Tegal itu banyak yang sudah sadar, khususnya masyarakat umum daripada kiainya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan emosional. Tidak ada tumpang tindihnya, tidak ada balas jasanya. Jadi kalau di Tegal ini masyarakat umumnya lebih mudah untuk sadar dibandingkan kiainya. Karena yang menjadi korban itu masyarakat umum, dari pendawiran, dari persekusi, dari intimidasi.
Dan ini mungkin kayaknya pede, seakan-akan kita manggung ucap PWILS ini dan itu tidak akan ada protes, padahal masyarakat protes langsung. Jangan sok-sokan ya. Seorang kiai itu harus memberikan sesuatu hasan. Oh iya dong, bukan karena kiai mengatakan dan lain sebagainya. Saya tantang Bapak Kiai Tohawi bisa nggak membuktikan nasabnya Tanpa Alwi nyambung sampai ke Rasulullah. Kalau nggak secara yang dibelokkan, makam yang diklaim. Waduh. Ya kalau nggak tahu, ayo kita ngopi. Banyak makam yang diklaim kan? Secara dibelokkan. Ya, intimidasi di mana-mana, persekusi para kiai zaman dulu luar biasa. Bahkan ada yang dipancal, ditendang, dipukul. Pikir dong, Anda jangan merasa aman di Tegal. Karena masyarakat sudah banyak yang sadar hanya itu kita seluruh ya. Jadi hati-hati, masyarakat mendukung semua gerakan daripada PWI. Kalau PWI terserah, ya. Kalau cari aman monggo, tapi hati-hati dalam berbicara. Masyarakat Indonesia selama ini bahagia. Kalau Anda berbicara seenaknya sendiri, yaitu akibatnya Anda diturunkan dari panggung oleh masyarakat. Dan masyarakat Indonesia juga ikut serta mendukung pergerakan PWILS. Mantap. Kita di mana-mana pernah ketemu dengan orang PBL ini di PBL terkait tentang PWILS dan juga pergerakannya didukung kok. Iya. Ketika berbicara tentang klan Pahlawi Katib itu sering disindiki klan Pahlawinya, sehingga secara omongannya masyarakat secara umum itu mendukung pergerakan PWILS. Oh ya. Mungkin kiai itu sulit untuk sadar walaupun tahu kesalahan klan Pahlawi. Ya kita nggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas terkadang ada kedekatan emosional, tapi aman dan hasilnya. Oh iya. Nah, Bapak Kiai Tohawi ini seenaknya sendiri berbicara, mengatakan PWILS pemecah belah, PWILS iblis. Ya omongan mau yang ngono kok disebut kiai lucu, ya lucu Bapak Kiai. Iya. Mungkin itu saja, kita nggak usah lama-lama. Yang jelas masyarakat tidak terima terkait tentang Bapak Kiai ini diturunkan dari panggung diganti kiai yang lain. Dan ya untuk para kiai jangan ngomong seenaknya sendiri, tolong jaga mulut. Ya berkatalah dengan baik, kalau nggak bisa diam. Nah seenaknya sendiri. Emang orang Indonesia sekarang udah ditipu dengan jubahan udeng-udengan. Tidak, orang Indonesia sudah paham yang dilihat ilmunya dan bukan udeng-udengnya, bukan jubahan. Kita terhipnotis sama. Bentar, ini ada Habib Hanif bukan menantu ini ya, mana ini? Ada gitu. Subhanallah, nimbrung live, subhanallah. Habib Hanif bukan menantu, masalah. Digulai ahid siap. Oke, ratem, sahatem. Masalah. Oke, tadi satu-satu ya, saya jadi bingung ini, satu-satu. Memang benar. Nabi itu jumlahnya banyak, ada 124.000 nabi, ya kan? Sebagaimana dalam sebuah athar ya. Tapi lah masa iya nabinya itu dibikin-bikin di dalam sejarah itu nggak pernah ada. Terus kita boleh untuk bikin, oh saya pengen bikin nabi nih, karena di Indonesia itu mungkin di Indonesia, di Nusantara ini banyak nabi-nabi yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masyarakat Indonesia. Sehingga saya ini mau bikin nabi ya, kira-kira apa namanya guburan nabi itu? Oh, Nabi Selamat cenanya. Nabi Selamat. Lah kok bisa Nabi Selamat? Oh iya, Selamat itu kan bahasa Nusantara. Sehingga saya itu boleh untuk membuat yang namanya Nabi Selamat. Nah nanti di pinggir alun-alun atau di tengah alun-alun nanti saya bikin magam seorang nabi yang namanya Nabi Selamat. Jadi kan boleh. Kenapa? Ajaran bikin magam kan ada dalam kitab An-Nahrul Maurud fi Majmu' Kalam Habib Idris bin Umar Al-Habsyi. Malam salam tekarek Surabaya Asia Bib Johan masalah. Maula Hulia suka ngelamun. Ada lagi nabi yang lain yang ada di Hazramut itu, namanya Nabi Maula Ruqayyim. Ruqayyim itu nama daerah. Nabi Maula Ruqayyim. Lah mana lagi ini? Nah terus kalau ditelusuri ini hasilnya apa? Ya hasil ronsen. Jadi kan begini, kalau dalam kitab An-Nahrul Maurud itu
kalau kita tidak bisa ziarah ke makam Nabi, maka boleh makam Nabi ya. Kalau kita tidak bisa ziarah atau ketika kita itu memiliki halangan untuk ziarah ke makamnya Nabi atau ke makamnya wali, maka boleh bagi kita untuk membuat makam Nabi atau makam wali. Nah, mungkin itu adalah pengaplikasian dari statement itu. Ini dalam kitab An-Narul Maurud. Ini saya fotokopi, masih manuskrip. Karena 2 jilid itu. Gimana redaksinya itu gimana? Nah, wakana yagul. Nah, di mana Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan yang bagi liman ajaza an ziyarati ba'dil auliya, seyogianya sepantasnya bagi seseorang yang tidak mampu atau memiliki halangan untuk berziarah ke sebagian magam-magamnya Nabi. Terima kasih Beb Jagat. Terima kasih Bang Jagat. Tidak mampu atau berhalangan untuk menziarahi sebagian magam para wali atau sebagian magam Nabi, an yushakhisa dalikan Nabi awil wali suratan hissiyah. Untuk apa? Untuk membuat fisik atau memfisikkan magam Nabi itu atau magam wali itu. Summa yastahdiru ruhaniyatahu, kemudian kita panggil tuh rohnya, ya ruh Nabi siapa? Nabi Hanzal. Wahai ruh Nabi Hanzalah, kesinilah. Wahai ruh Nabi Hadun, wahai ruh Nabi Hud, kesinilah, datanglah. Ini kayak manggil Jailangkung aja ya. Subhanallah. Nggak apa-apa guys, husnuzon ini, husnuzon Bang Zanan ya. Summa yastahdiru ruhaniyatahu. Kemudian dia panggil rohnya Nabi itu atau rohnya wali itu. Jadi Nabi Muhammad yang makamnya itu ada di mana? Di Madinah. Kemudian ketika kita itu ingin membuat makam Nabi Muhammad di Serang misalkan, atau di Cilegon, atau di alun-alun Pandeglang misalkan, atau di Rangkas, atau di Jakarta di pinggirnya Monas. Oh bisa, karena ini kan ada kitabnya. Begitu. Sing bener Bapak Cana teh. Ayah. Itu kayak kata Hulu Putih, ya Ustaz Abdul Aziz kitab antum di anak. Ayah, dipakai aja, nggak masalah, dipakai aja. Ya dipakai aja, ikhlas saya, ikhlas. Nggak perlu dikirimkan ke saya. Ikhlas. Lanjut. Wa yazuruhu. Nah, setelah kita bikin kuburan palsu nih, kuburan Nabi Muhammad, kuburan misalkan Wali Songo ya, karena Wali Songo di Pandeglang itu nggak ada, sehingga ya kita bisa lah bikin kuburannya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang. Iya nggak apa-apa, dipakai aja ini, Bulut Putih, dipakai aja. Terus apa? Kita bikin magamnya itu. Kalau bisa dibagusin. Dibagusin. Dan setelah itu apa? Kita panggil tuh, wahai ruh Sunan Ampel, kesinilah. Wahai ruh Sunan Bonang, kesinilah. Wahai ruh Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, kesinilah. Panggil kan? Wa yazuruhu, dan berziarah. Wa ya'malu ma ya'malu law hadara inda dharihihi, dan dia melakukan apa yang dia lakukan kalau seolah-olah dia berada di magamnya wali tersebut atau magamnya nabi tersebut. Supaya dapat apa? Supaya dapat apa? Fa innahu yahsulul madad. Ya karena dia akan mendapatkan limpahan. Limpahan apa ini? Ya macam-macam. Limpahan rahmat, ini nggak ada di sini ya. Limpahan rahmat, limpahan kasih sayang, limpahan ini berkah. Min dzalikal wali awin nabi, dari wali tersebut atau nabi tersebut, bihasabi niyatihi, sesuai dengan niatnya, wa quwwati himmatihi, dan kuatnya semangatnya, wa azimatihi, dan juga semangatnya. Artinya apa? Kalau misalkan Kevin itu rindu kepada Faqihil Muqaddam karena dulu saya setiap
Jumat pagi itu berziarah kepada Faqihil Muqaddam. Bang Tabrutua ya, makasih Bang. Saya ziarah kepada Faqihil Muqaddam sementara saya sekarang ada di Indonesia dan nggak bisa itu. Nggak bisa untuk ke sana, di samping biayanya mahal. Jauh juga kan. Sehingga ya lebih mudah dengan apa? Dengan membuat kuburannya Faqihil Muqaddam di pinggir rumah. Bisa itu. Di pinggir kali, di pinggir rumah, bikin kuburannya Faqihil Muqaddam. Dan ketika kita ziarah kepadanya, hadirkan ruhnya, panggil ruhnya, wahai ruh Faqihil Muqaddam, kesinilah. Maka ruhnya Faqihil Muqaddam akan datang, dan ruhnya Faqihil Muqaddam akan memberikan limpahan-limpahan rahmat, kasih sayang, berkah, segala macam lah. Subhanallah, luar biasa memang ini ya kitabnya ini. Ini kitab, bukan statement saya ini. Ini statement kitab. Nah, kitab ini di halaman 167 ya, di halaman 167 di jilid pertama dari kitab An-Nahrul Mawrud ya, fi Majmu' Kalam Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ini ada. Jadi saya bukan double ini. Ini ada, galamnya. Subhanallah ya. Jadi silahkan untuk para teman-teman, sahabat-sahabat semuanya untuk diaplikasikan, mangga baik. Silahkan saja begitu. Silahkan ya. Subhanallah, subhanallah, bismillah. Agama Datuk, Masya Allah, Masya Allah. Kitab kuning bukan? Oh bukan. Ini kitab putih. Ini kitab putih, Beb. Kenapa? Karena ini hasil print ini. Ini kitab putih tapi masih manuskrip ini. Masih manuskrip sehingga warna kertasnya ya putih. Tam ya, Ratam. Gimana kabarnya Tam? Masya Allah Tam. Sejarah pembuatan atlas global juga ada di kurikulum pendidikan sejarah di IPS, geografi di SLTP. Subhanallah. Ada kan lomba Gedabrus. Pasti Gus Ajis kalah 1000% sama Habib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya masalah raji'un. Antum ketawa saja sih, Beb. Ampun ini. La ilaha illallah. Ya. Lanjut. Itu saja dari saya, punya kesalahan. Oh ya, siap. Kata-katanya ada. Ini teman-teman ya, barangkali belum subscribe, belum komen di channelnya PBL ya. Sahabat saya itu dari Pekalongan ya kalau nggak salah ya. Dan juga untuk Benteng Nusantara itu ya silahkan di subscribe. Kalau yang akun saya silahkan di subscribe atau silahkan atau enggak ya nggak masalah begitu ya. Nah, subhanallah, yang penting menonton aja begitu. Makasih Bang, Masih ada lanjutan ini, tenang teman-teman. Masih ada lanjutan dari sahabat saya ini, Al Habib Hanif Al Abbas ya, UCS saya itu, insyaallah sahabat saya itu. Hah? Oh bukan Kibin, Beb. Kopi Ireng 56, bukan ya. PWI itu mah PBL ya kalau nggak salah, PBL kan? Subhanallah. Kapan terima gas? Terima gas? Ya, terima gas itu maksudnya dia kayak Bang TIJ tadi menerima undang tamu. Oh nanti, karena masih banyak jadwal ya. Masih banyak tugas dan beres-beres ya, makanya ngeluangin biar menghibur teman-teman ya. PBL, PWLS betul. Yang penting ngakak cina Beb Mas Joyo. Masalah antum ini bisa aja, Beb. Lanjut, bismillah. Bentar nih, kurang kenceng ini. Oh. Nih terlalu cepat apa saya yang ini soundnya kurang kenceng ya? Coba saya normalkan. Coba. Allah yu'inukum gitu, Allah yusallimkum gitu. Semoga Allah Ta'ala menolong kalian, menolong kamu wahai Kibi. Semoga Allah Ta'ala itu menyelamatkan kamu wahai Kibi, begitu. Ya, terus
Sekarang. Jelas amat ya. Ya pokoknya intinya lah. Lawanlah orang-orang musyrikun, munafikun. Bang Danan ya, mangga. Siap. Ini kok ngeri amat ini, seolah-olah yang tidak cocok dengan mereka itu pasukan putih, pasukan keputihan itu. Siap ya krosomu. Ini kok munafikun, musyrikun. Ini ngeri amat ini ngeri ya. Subhanallah. Coba dari teman-teman ini. Kun fayakun. Saudara Tohawi Tegal itu butuh diskursus tentang ilmu saling merendahkan, sukhriyah, saling mencela, lemes, memanggil dengan gelar buruk, tanabuz bil alqab, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Nah, di ayat itu ya. Coba kita sedikit ulas itu. Ayat berapa itu? Coba kita cek dulu ya. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wala tanabazu bil alqab. Tanabazu bil alqab. Oke, nanti kita baca tafsirnya ya. Nah, tafsirnya tafsir. Oke, ini harus ini dulu nih. Tafsir. Di sini nih. Surat berapa ini? Al-Hujurat 11 ya, Al-Hujurat 11. Al-Hujurat 11. Juz 2 berarti ya. Al-Hujurat 11. Sabar teman-teman ya. Kan katanya tadi disuruh ngaji kan? Ya kita ngaji nih, ngaji tafsir nih. 184 ayat 11 ya. 184. Bisalismul fusuq ba'dal iman 11. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah dengan banyak, jauhilah secara banyak dari sebagian prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ai mu'tsimun, membuat dosa. Wa huwa katsir, dan contohnya banyak. Qadhanni su' bi ahlil khair minal mu'minin, seperti prasangka buruk kepada para ahli khair dari kalangan orang-orang mukmin ya. Jadi ketika berbicara mukmin itu berbicara iman. Berbicara imannya ada dalam hati. Berbicara hati, ya ini tentu berbeda dengan muslim. Kalau muslim itu hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai jadi muslim dia mah. Tapi kalau mukmin itu yang benar-benar kokoh keimanannya. Jadi iman, 6 iman nih, 6 rukun iman ini ya, 6 rukun iman itu kokoh. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk. 6, ingat. Rukunnya itu, rukun imannya itu 6, bukan 7. Ya, bukan 7. Bahwa iman mengimani bahwasanya para habaib adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada itu. Ya, rukun iman ada 6 sebagaimana di hadis Jibril itu. Datang pagi pas kelas ngaji najis. Oh, siap tem. Iya. Pokok sing pas iku ratem ya wis pokoke. Ya tem ya.
Salah antum. Aduh, wahum katsir. Mereka banyak cenage orang-orang mukminin itu. Nabi khilafihi bil fusaq. Beda kalau suudzon kepada orang-orang fasik. Orang-orang yang nggak jelas ini antara keimanan sama nggak imannya itu. Fala isma fihi fi nahwi ma yadharu minhum, maka tidak ada dosa dalam berprasangka buruk kepada yang nampak bagi mereka. Wah tuh iya, misalkan bagaimana ini? Nah, kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Ada oknum-oknum, meskipun oknumnya itu banyak, sekecamatan lah. Yang memerdekakan Indonesia itu adalah kami. Yang menyebarkan agama Islam di Nusantara itu adalah kami. Biar pas gitu ya ininya, intonasinya. Nandita. Yang menentukan hari kemerdekaan Indonesia itu adalah kami. Para wali songo itu adalah keluarga kami. Nandi. Dan kalau bukan karena leluhur kami, maka kalian itu tidak akan mengenal yang namanya Islam. Gak akan kalian mengenal Islam, dan pasti kalian itu masih akan menyembah pohon, menyembah batu. Nah, ini kalau apa namanya bahasa kasarnya ya kita gunakan ya. Ini orang yang sebenarnya ini masih halus nih. Orang yang sebenarnya kebenaran yang dia sampaikan itu nggak memiliki bukti. Nah, sehingga kalau dalam bahasa ayat ini ya fusak. Gitu, antara zahir dengan batin nggak sama. Antara zahir dengan batin nggak sama. Sehingga apa? Ketika suudzon kepada orang-orang yang memiliki sifat tersebut, fala isma fihi, maka nggak ada dosanya itu, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam syarah tafsir Al-Jalalain. Begitu. Lanjut. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian ghibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain, la yadkuruhu bi syai'in yakrahuhu wa in kana fihi, di mana dia itu tidak menyebutkan sesuatu yang tidak dia suka, meskipun sesuatu yang buruk itu ada dalam dirinya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian menyukai makan daging saudara kalian dalam keadaan bangkai? Fakarihtumuh, maka sehingga kalian itu tidak suka dengan makan daging itu. Mana tadi? 11 ya? Kelewatan, bro. Waduh. Kelewatan. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian itu saling memanggil dengan julukan. La yad'u ba'dukum ba'dha bilaqabin yakrahuhu wa minhu ya fasik ya kafir. Nah, diantaranya itu dengan memanggil orang lain kafir, fasik. Nggak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Nggak boleh itu, nggak boleh. Kenapa? Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Maman bos kacang ya, masalah. Antum sudah masih di alam barzah dan berkumpul bersama Faqihil Muqaddam atau belum, Beb? Maman bos kacang. Aduh, masalah. Jadi nggak boleh memanggil orang lain dengan panggilan apa? Ya kafir, ya fasik. Jangan. Ya kalau memang bukan orang kafir, jangan panggil kafir. Bahkan sekalipun dia kafir, yaitu dalam hubungan atau interaksi sesama bangsa Indonesia, itu nggak boleh. Nah, ini tadi kita simak itu bagaimana dari Habibana Hanif Al-Abbas, sahabat saya, teman saya ini, masalah. Jangan begitulah wahai Habibana. Ya. Baru menikmati telur dari Sidratul Muntaha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ukurannya itu seberapa itu, Bang? Beb, Bambang Nuryanto itu. Ukuran segede gini apa gimana itu? Kan ukurannya gede begitu kan? Habib pejuang NKRI. Iya. Pejuang NKRI dalam mimpi tapi. Lanjut.
Bi'sal ismu atau bi'sal ismu bisa. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya karena bi'sal ismu seburuk-buruknya nama. Ay al-madhkur, nama yang disebut, minas sukhriyati merendahkan orang lain, wal lamzi menghinakan, wat tanabuzi dan saling mengolok-olok. Itu al-fusuqu ba'dal iman. Itu memanggil orang lain itu dengan panggilan fasik padahal dia adalah orang yang beriman. Badalun minal isim li ifadati annahu fisqun li takarrurihi adatan ya. Faman lam yatub faulaika humuz zalimun. Nah, ini ngaji cenah kan suruh ngaji tadi. Yang ngaji kita mah. Kan kalau sama Kibin itu saya nggak ada benernya. Giliran kita ngebahas ceramahnya Kiai, katanya nggak manfaat, suruh ngaji. Nah, giliran kita ngaji, kita tafsirkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nanti salah juga, begitu kan? Oh, nggak ada benernya, Beb. Mending saya, begitu. Raksasa, subhanallah. Ajaran FPKI suka mengkafir-kafirkan, begitu ya. Ngeri sebenarnya ini. Lanjut. Naam, wallahi ma ata'akhkhar wala qadam. Allah. Ataqaddam. Wallahi. Tenaga. Wallahi. La ata'akhkhar wala qadam. Saya tidak akan mundur meskipun sejengkal. Bukan sejengkal, godam itu kaki ya. Walau shibran gitu pasnya ya. Walau shibran meskipun sejengkal begitu. Bukan godam. Godam nanti bagi godam nanti. Bayuli ya, nanti bagi muqaddam itu Febroni Fatahilah. Masalah, naam, masalah. Datang di kebenaran nasab palsu, datang di kebenaran sejarah palsu, dan sejarahnya kan sekarang lagi dibongkar sama orang-orang Hadramut sendiri kan. Bahan itu pasti layak. Fi jambi minal mu'minina yakhruj fi dambih minal mu'minina yakhruj. Itu dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan itu. Fi dambih minal mu'minina yakhruj. Itu susunan apa itu ya? Bingung juga saya. Masalah. Begitu Mbak Rosi ya. Mbak Rosi mah ketawa aja nih, ampun aing mah. La ilaha illallah. Jadi kata Kiai tadi itu, kata Pak Kiai Thahawi itu la ata'akhkhar walau gadam. Saya tidak mundur meskipun satu kaki. Satu kaki itu berapa senti sih? Satu kaki itu. Jadi satu langkah gitu. Walau shibron satu ini. Satu jengkal ya. Nah. Salah. Coba kita lanjut. Allahu Akbar. Wallahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Pisgorna teh ulah kopi baik. Ameh kuat cenah. Siap Bang Danan ya, atau Kang Danan. Masalah. Salam kenal Bang, salam kenal. Ngopi kita nanti. Ya, bukan jauh ya di mana tuh? Di luar negeri kan? Meren? Meren. Di luar negeri. Oh iya tah. Bukan ya? Siap. Nantilah. Lanjut ya. Masih ada nggak ini lanjutannya? Kalau udah ya. Jazakallah khair ya Maulana. Waduh, Maulana ya Maulana. Terus lanjutannya apa itu? Ya Sami' du'ana. Nyanyi. Jazakallah khair ya Maulana. Itu kan panggilan untuk tuan sebenarnya itu. Maulana. Meskipun arti dari maula itu atau kalimat maula itu sebenarnya kalimat yang mustarok, isim mustarok, yang dia itu memiliki beberapa makna. Diantaranya itu bisa berarti budak atau jongos atau hamba sahaya
Dan sekaligus juga maula itu bisa berarti tuan, bisa berarti pemilik. Nah, tinggal yang mana ini? Apakah ketika seseorang memanggil Habib dengan panggilan Maulana itu berarti tuan atau berarti jongos? Nah, ini saya rasa teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Subhanallah. Oke. Berikutnya. Agustus 45. Habaib yang merancang 17 Agustus 45. Subhanallah. Para habaiblah yang telah menentukan, habaiblah yang telah menentukan hari kemerdekaan Indonesia, yang telah menentukan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Subhanallah. Emang ada tah? Ada dalilnya, ada itu, ada. Itu tanya aja tuh ke sejarawan-sejarawan itu. Siapa namanya? Anhar Gonggong tuh, Anhar Gonggong. Apakah dia itu menyatakan bahwa oh ya, Habib itulah yang telah menentukan hari kemerdekaan Indonesia? Ya, enggak. Bohong itu. Kata Profesor Anhar Gonggong ya. Nah, berbicara sejarah, itu salah sendiri ngomong sejarah. Salah sendiri ngomong sejarah, begitu. Ya, subhanallah. Lanjut. Ya marhaba, ya marhaba, ya marhaba. Marhaba. Ya khair, baik. Waalaikumsalam. Ini support ya, intinya disupport ya, luar biasa. Luar biasa mendapat support ini. Jadi meskipun seorang kiai yang seharusnya itu tidak pantas lah, masa kiai itu ngomong iblis, memanggil orang lain sesama pribumi itu dengan panggilan iblis. Nah, masa itu pantas begitu ya? Ya nggak pantas lah, gimana? Katanya kiai begitu, katanya kiai. Nah, disebut kiai oleh orang lain begitu. Nah, masa iya mencontohkan dengan contoh-contoh yang buruk? Nah, tentu ini miris. Ya, setidaknya dengan fenomena seperti ini kita bisa membayangkan, oh barangkali dulu ketika di zamannya Belanda seperti ini ya yang terjadi ya. Subhanallah. Ahlul Bait Nabi. Ahlul Bait yang mana lah gitu. Ahlul Bait yang mana lah gitu. Ahlul Bait mah cuman ini doang. 5. Bi khamsatun utfi biha narul jahimil hatimah. Al Mustaba wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Al atas ini tadi yang komen katanya 17 Agustus itu juga yang komennya Habaib. Kabeh semuanya. Bendera Indonesia yang bikin Habib. Yang menentukan hari kemerdekaan Indonesia yang bikin Habib. Yang menentukan itu Habib. Yang melawan Belanda itu pun juga Habib. Yang mengusir Jepang itu pun juga Habib. Non-data. Yang mengusir tentara-tentara sekutu itu pun juga Habib. Nondi. Oh, kabeh bengges. Jadi semuanya diborong ya. Jadi kita sebagai atau leluhur-leluhur kita di masa lalu itu nggak kebagian apa-apa. Imam Bonjol itu Habib. Jenderal Sudirman Habib. Habaib yang merancang 17 Agustus. Oh iya. Oh begitu. Ya mana datanya? Kalau emang nggak ada data ya sudah selesai. Gitu aja kok repot. Ya. Nah, tarif pajak naik 100%, perusahaan tidak akan rugi karena punya asuransi. Setiap kita Ahlul Bait, kecuali yang tinggal di kolong jembatan, punya rumah soalnya. Mudah-mudahan panjang umur Kiai Haji Tohawi atau amin. Kita mah kalau ngedoain mah yang baik-baik aja. Kalau ngedoain itu jangan yang buruk-buruk. Bipastro, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pret senang, jangan begitu Bang Nuryanto ya. Aduh, sudah tidak dapat duit dari ngibul ini Bang, cenah. Kasihan, kabib-kabib kehilangan sumber penghasilan dari dawir.
Ke rumah warga sudah banyak tidak dihargai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Zenzeta, sebenarnya apakah Habib itu makhluk jadi-jadian? Kok bisa ada di mana-mana? Masya Allah. Itu garamah namanya itu Bu Zenzeta ya. Iya, diam. Diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Idza nataqassafihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukutu. Yang ditanya apa, jawabannya apa. Gimana nggak diam? Imam Syafi'i saja akan kalah melawan seperti itu. Berterbangan Gun. Masih ada ini. Barangkali ada pertanyaan. Diam itu sakit gigi. Nyeri. Sakitnya itu di sini. Kabib bangkrut, sekarang tinggal ngoceh-ngocehnya. Salah. Siap. Ya. Ini kenapa sih kalau di sini tuh banyak kibinnya begitu tuh, aneh. Di TikTok mah emang. Oh, jadi di TikTok itu emang banyak kibin begitu ya. Oh, pantes ya. Pantes. Makanya harus dilanjut ya. Oke, saya rasa cukup ini. Supaya tugas segera beres. Kita doakan seluruh umat Islam dimanapun berada, tanpa terkecuali dimanapun mereka berada, dimanapun umat Islam berada. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma mansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma marzuq ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya.